Belasan warga negara Indonesia diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Myawaddy, Myanmar. Pemirsa, keluarga korban penyekapan di Myanmar mengadukan kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ke Bareskrim Polri. Di tengah sulitnya mencari pekerjaan dengan gaji layak di Indonesia, banyak dari pemuda usia produktif akhirnya memilih kerja di luar negeri. Negara seperti Arab Saudi, Jepang, Korea, hingga Australia menjadi impian bagi banyak pekerja. Selain statusnya sebagai negara maju dan perbedaan kurs yang tinggi dengan negara kita, negara-negara tersebut juga menawarkan jaminan keselamatan bagi tenaga kerja, terutama yang berasal dari luar negeri. Tapi sebaliknya, apakah kalian pernah dengar sisi gelap bekerja di negara-negara Asia Tenggara kayak Kamboja atau Myanmar? Kalau iya, pasti udah kebayang arahnya kan? Nah, di segmen mencoba ngomongin fakta, gue akan bahas sisi gelap bekerja di luar negeri, khususnya di negara-negara tersebut. Selamat datang di segmen mencoba ngomongin fakta. Kita semua tahu, bekerja di luar negeri seringkali dianggap hal menjanjikan bagi masa depan. Tapi apa jadinya jika yang ditawarkan hanyalah bualan belaka? Tentu udah bukan rahasia lagi. Kalau beberapa negara di Asia Tenggara kayak Kamboja jadi tempat favorit buat basis bandar judol. Selain legal, Kamboja juga bahkan gak jarang sering dijadiin tempat pelarian buronan bandar judol. Contohnya seperti kasus yang menimpa influencer baru-baru ini, Katak Bizar. Dari sini kita udah bisa nilai kan, lapangan kerja yang ditawarin kayak gimana. Gak jauh dan gak bukan jadi admin atau biasa disebut operator judol. Meskipun gak sedikit ada orang Indonesia yang kerja dan usaha di sana dengan cara bersih dan halal. Tapi yang jadi pertanyaannya, kenapa masih banyak orang Indonesia yang mau dan tergiur buat nyari peruntungan di sana? Apalagi negara kayak Myanmar adalah negara yang saat ini sedang gencar-gencarnya dipenuhi dengan konflik. Dan jawabannya gak jauh dari peran agen perekrutan yang mengiming-imingi korban dengan pekerjaan yang santai, jam kerja fleksibel, dengan hanya duduk di depan PC, tapi dapat gaji dengan nominal tinggi. Meski gak sepenuhnya salah, tapi pada kenyataannya banyak terjadi kasus eksploitasi dan janji yang gak sesuai ekspektasi. Bahkan gak sedikit hal-hal ekstrim seperti maraknya kasus penyekapan yang berujung pada kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk Presiden Joko Widodo yang saat ini menjabat dan untuk Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto, kami merupakan korban TPPO. Jumlahnya 11 orang. Mereka dipaksa bekerja di tempat yang menyerupai penjara. Jam kerja bukan 8 jam, tapi sampai 16 jam sehari. Tekanan kerja yang tinggi dan ancaman kekerasan membuat mereka kayak budak modern. Jadi, sebelum mutusin buat kerja di luar negeri, sebaiknya pastikan kalian cek dulu legalitas agennya. Pahit manisnya kerja di sana. Jangan sampai tergoda janji palsu tanpa riset yang mendalam. Mungkin beberapa dari kalian udah pada tahu eksploitasi tenaga kerja itu kayak praktik yang melibatkan pemanfaatan pekerja secara gak adil dan merugikan. Dan ini melibatkan hilangnya hak-hak pekerja seperti upah yang layak, jam kerja yang wajar, dan juga kesehatan. Nah, sementara menurut berita yang beredar di media, bentuk eksploitasi yang terjadi di sana udah terbilang melebihi batas wajar. Di Myanmar, banyak pekerja migran Indonesia atau PMI yang dipaksa mencapai target gak masuk akal, mulai dari mengelola sistem perjudian ilegal hingga menipu korban lewat scam online. Kalau gagal, hukuman fisik menanti, mulai dari gak diberi makan, dipukuli, disetrum, bahkan yang mencoba kabur sering disekap atau dijual ke sindikat lain. Kasus TPPO adalah salah satu sisi gelap terbesar dalam fenomena ini. Korban biasanya direkrut melalui agen ilegal atau iklan di media sosial dengan janji pekerjaan yang terlihat resmi. Setelah itu, mereka dikirim ke tempat-tempat seperti Myawaddy, wilayah konflik di Myanmar yang sulit dijangkau hukum internasional. Di sana, mereka dipaksa bekerja di perusahaan scam online. Target teritorial operasi perusahaan tersebut adalah Indonesia. Modusnya dimulai dari mencuri data pribadi hingga membuat identitas palsu
palsu untuk penipuan. Di satu sisi, mereka berat hati sebab korbannya adalah orang Indonesia. Tapi di sisi lain, mereka juga takut dan terpaksa melakukannya. Gak berhenti sampai di situ. Banyak dari mereka yang akhirnya dijual ke sindikat lain ketika dianggap tidak berguna. Di balik layar operasi scam online ini, para pekerja dipaksa bekerja untuk menipu korban dengan cara yang terorganisir. Dan berikut adalah tahapan yang biasa mereka lakukan dan udah gue rangkum. Sindikat membuat akun media sosial atau email palsu yang menyerupai perusahaan terkenal, logo, nama, hingga situs web yang digunakan agar supaya terlihat sangat meyakinkan. Para pekerja diarahin buat menghubungi korban lewat pesan singkat. Isinya tentu hadiah besar, investasi cepat untung, atau pinjaman tanpa ribet. Mereka dilatih untuk berbicara seolah-olah profesional, menggunakan skrip yang udah dirancang khusus. Tujuannya tentu untuk membuat korban percaya tanpa curiga. Setelah korban percaya dan tergoda, mereka diminta mentransfer uang ke rekening tertentu. Uang ini langsung masuk ke rekening sindikat yang dikelola secara internasional. Setelah berhasil, akun-akun terkait langsung dihapus. Uang yang didapatkan langsung dipindahkan ke luar negeri supaya menghindari pelacakan. Masalah besar lainnya adalah kebocoran data pribadi di Indonesia. Sindikat ini memanfaatkan data kita, seperti nomor KTP atau rekening bank, untuk membuat identitas palsu. Data ini digunakan untuk menargetkan korban atau membuka rekening baru. Gunanya adalah mencuci uang hasil dari kejahatan tersebut. Jadi gimana nih? Apa kalian udah pernah dengar soal kebocoran data warga Indonesia yang beberapa bulan kebelakangan ramai jadi perbincangan? Dan ini adalah salah satu dampaknya, bro. Mereka para sindikat scammer online, bahkan dari luar negeri sekalipun, bisa bebas pakai data kita buat nipu bangsa kita. Dan yang lebih mirisnya lagi, orang-orang kita juga yang dijadikan budak buat melakukan hal keji ini. Sedih ya, mungkin ini era penjajahan part 2, tapi lewat digitalisasi. Eksploitasi tenaga kerja, human trafficking, adalah masalah serius yang saling berkaitan. Myanmar dengan konflik internalnya menjadi surga bagi sindikat karena lemah dan sulitnya pengawasan internasional. Tapi ini bisa dicegah jika kita lebih waspada. Pokoknya jangan mudah tergiur dengan gaji tinggi tanpa memeriksa latar belakang agen atau perusahaan yang akan kalian singgahi. Jika kalian mencurigai adanya praktik human trafficking atau penipuan seperti ini, segera laporin ke pihak berwajib. Sebarin juga konten ini biar lebih banyak orang yang teredukasi. Setiap keputusan memiliki konsekuensi. Mari belajar dari cerita mereka yang sudah terjebak agar kita tidak menjadi korban berikutnya. Karena hidup layak gak hanya soal gaji besar, tapi juga keamanan dan martabat. Apalagi kalau udah menyangkut harga diri bangsa. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan nyalain tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten fakta-fakta selanjutnya. See you!